sahabat Si Purlimba, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa kita akan berbagi cerita, pengalaman, syukur-syukur bisa jadi pelajaran. Ya, jadi kali ini yang akan kita ceritakan adalah pendakian Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Jadi yang baru dilakukan bulan lalu, bulan Mei. Jadi ini pendakian pertama setelah Lebaran. Tujuannya waktu itu tuh buat pemanasan karena kita akan mendaki Gunung Rinjani. Berapa MBPL, Pak? Itu di 3142 ya. Oh, Merbabu 3142, Iya, bukan 2800. 3142. Jadi puncak triangulasinya itu 3142. Berarti cuma beda 600 doang sama Rinjani. Rinjani di 3726 ya. Iya kan? Ya, beda sekitar 600. Ya bukan pemanasan yang kayak gitu, harus Pendinginan dong. Jadi Merbabu ini gunung favorit ya. Jadi banyak banget yang minat, ngantri jadinya, ngantri. Dan sekarang udah sistem online, akan sulit lagi. Jadi begitu kita klik langsung ada informasi sudah fully book. Jadi untuk mengakali waktu itu niat saya naik di hari Jumat. Nah, makanya saya udah berangkat ke Jogja dari hari Kamis nunggu. Tapi ternyata jadi pendakian kali ini ada Bang Ojin sama Mas Pambudi. Nah, itu kita janjian, cuman satu dan lain hal Bang Ojin nggak bisa ternyata di hari Jumat. Dia ada keperluan. Makanya tetap kita ikut yang malam minggu. Jadi full. Berarti mundur ya? Mundur. Jadi saya di Kaliurang sendirian ya. Apa ngadem-ngadem doang. itu hari Jumat. Iya, hari Jumat saya udah di Kaliurang. Udah sholat Jumat di Malioboro waktu itu. Nyobain gudeg segala macam. Oh. Jadi Merbabu itu ada beberapa pendakian. Jadi yang favorit itu Swanting. Jadi ada Swanting, Wekas. Yang favorit itu Selo. Ada Selo, Swanting dan Wekas. Kita maunya Selo. Makanya saya ajuin jangan di hari libur. Tapi karena Ojin nggak bisa, kita searching lagi nggak kebagian. Wekas penuh, Selo penuh, dilempar ikut open trip mau nggak mau Swanting. Berarti full book ya? Full book. Akhirnya kita dengan berat hati kita ikut Swanting. Berat hati karena kita udah tahu medannya itu lumayan. Swanting ini medan lumayan. Lebih berat ya? Lebih berat ketimbang Selo. Dan dia nggak dapat matahari pagi. Jadi sampai atas pun walaupun udah terbit dia nggak kebagian. Kecuali dari Selo kita kebagian matahari terbit. Makanya Selo favorit. Cepet full. Itu jalurnya kan masuk nih? Iya itu. Jalurnya ya? Jadi ada 3 pendakian dari Wekas, Boyolali, Selo sama dari Swanting Magelang. Oke. Jadi mau nggak mau kebagian Swanting kita oke. Kapan-kapan kita berangkat lagi lewat Selo. Betul. Berarti punya niat. masing-masing jalurnya ada plus minusnya ya? Ada plus minus. Tapi Selo kayaknya plus banget. Mantap, lebih mantap ya? Iya. Tapi adanya Swanting udah kebelet ya udah kita ikut Swanting. Akhirnya diputuskan malam minggu Swanting. Saya sama Mas Pam itu dari Jogja pagi-pagi karena saya berpikir janjian di open tripnya itu sampai base camp jam 5 sore. pagi. Oh, 5 pagi. Mereka dari Jakarta kan naik segala macam sampai sana jam 5, istirahat pendakian jam 8. Janjinya saya kan ikut open trip tapi meeting pointnya di base camp. Jadi saya ke Swanting sama Mas Pambudi. Saya udah di Jogja, Mas Pambudi udah di Jogja. Saya nyampe di base camp itu 7:30. Tadi udah sarapan pagi dulu di jalan, sampai di base camp 7:30.
laporlah kita dari open trip mana gitu. Dikasih tahu ini rumah singgahnya. Jadi setiap open trip tuh punya rumah singgah. Oh, enak ya. Enak, Udah ada enak. base-nya ya. Ya, kita tinggal sebut dari open trip mana, diarahkan, kita tinggal tunggu di sana. Mau makan, mau minum, silakan. Kamar mandi disediakan. Tikar terbuka dengan lebar, kita geletak dulu. Dengan harapan bisa naik segera gitu. Mulai komunikasi sama Oji, udah di mana nih, Bang Ojin? Oh, masih keluar tol. Jadi mereka yang dari Jakarta itu mengalami keterlambatan karena pesertanya banyak. Setiap pintu tol dia keluar ngambil peserta masuk lagi. Oh, kayak angkot gitu. Nah, kayak begitu. Transit istilahnya ya. Istilah Itu hal yang transit. biasa dalam open trip, memang hal yang biasa. Cuman kayaknya kali ini terlalu banyak gitu. Iya. Jam 10 nggak ada. Jam 12 katanya masih di Boyolali. Lewat jam 1 katanya pecah ban. Waduh. Ganti mobil sampai di base camp mereka jam 2 Jam 2 siang. Iya. ya. Saya udah makan, sholat zuhur. Nah ini satu pelajarannya. Jadi momen pendakian itu harusnya kita yang atur. Ketika momen pendakian kita hilang, itu berat pendakian. Jadi kalau kita niat pagi, Semangatnya udah drop. ya niat pagi harusnya pagi kita berangkat. Jadi nilai kelebihan kekurangan ikut open trip itu ada. Ya dalam hal ini yang kemarin saya merasa saya niat naik gunung pagi, tapi jam 2 baru datang mereka yang lain. Akhirnya rapi-rapi jam 3 lewat baru naik. Berarti Jadi kita lama saling menunggunya ya. Iya. Jadi kita disediakan ojek, pick up Pick up. ke pintu hutan, terus sambung sama ojek. Sampai pintu hutan itu 3.15 kalau nggak salah. 3.15. Ya, 3.15. Kita berdoa naik. Yang satu hal lagi yang menjadi kritik saya itu di tempat lain open trip itu porter selalu lebih dulu. Ya, di depan ya. Jadi ciri-ciri open trip yang baik tuh begitu. Jadi porter duluan dia yang buka tenda. Karena udah terindikasi pada hari itu Swanting itu luar biasa. Jumlah pendakinya melebihi kuota kayaknya. Entah karena satu dan lain hal ya, tapi kita udah merasa seperti itu. Berarti lagi pas rame banget ya. Rame banget karena kan itu setelah lebaran ada hari libur. Nggak Udah kebagian tempat tuh. Udah gitu Nah, Covid udah itu. kagak ada. Covid udah nggak ada, Bebas semua dah. dilonggarkan. Iya. Dan merbabu, semua mengimpikan merbabu. Iya. Begitu dibuka itu, dia minggu kedua setelah dibuka. Jadi dia udah tutup sekian lama, minggu 2. Jadi minggu kemarin buka, ini minggu keduanya gitu. Iya. Masih benar-benar penuh jalan Swanting. Naiklah kita. Saya berpikir saya nggak mau di jalur sampai gelap kan. Itu berdua Ojin doang ya berarti ya? Berdua ojin, cuma semuanya itu ada 17 orang yang lain. Lo bukan Pak Pambudi? Bertiga sama Pak Budi. Oh, Pak Budi. Pak Budi Ya. ikut juga akhirnya ya? Ikut. Jadi saya benar-benar ngatur ritme tuh, karena nggak mau gelap di jalur. Perjalanan. Karena yang lucunya porternya kesusul gitu. Lah Bang Porter, iya nih saya capek. Aduh, saya bilang mah harapan masalah nih beneran. Jam 6 kurang 10 saya sampai di pos 2. Pada camping yang ideal itu di pos 3. Oh. Kalau mau ke pos 3 kita butuh 3 jam lagi. Dan di situ di pos 2 udah bener-bener crowded. Oh. Penuh, Pak. Rame. Rame dan penuh. Di mana pos 3-nya? Bagaimana pos 3-nya kan? Jadi kebingungan kita kan. Porter nyampe dia merasa dia belum terbiasa buka tenda gitu. Dan memang nggak kebagian. Jadi nggak kebagian. Kita udah terlanjur dingin kan hujan. Jadi 30 menit sebelum sampai pos 2 kita diterpa hujan. Mau tambah jas hujan tanggung. Tanggung.
tangguh Udah kan, basah semua. udah basah. Akhirnya, nah di situ tuh terjadi sedikit apa? Kita merasa kok seperti ini gitu. Iya. Nah itu bahaya. Harus ngambil keputusan. Iya. Jadi kalau kita udah merasa kedinginan harus ngambil keputusan. Mas Pambudi itu orangnya supel. Dia gampang bergaul. Ya. Jadi dia deketin open trip yang lain yang udah buka tenda. Ah, Iya. Oh. pintar juga ya. Iya, jadi Mas Agung namanya ada tuh. Mas Agung jadi open trip dari Jogja. Terima kasih Mas Agung sebelumnya. Dia kenalan, Ah, udah kenalan, berakrab-akrab dia dipanggil lah saya kan. Pak. Kenapa? Kalau mau ganti baju di sini, Pak. Itu. Jadi saya sama Pak Budi tuh udah langsung gerak cepet, gercep. Pak, oke, tenda kosongin, ganti baju, kita sholat, kan? Sholat, selesai, keluar lagi. Pak, ini nasi, Pak. Wow, enaknya di gunung gitu. Iya. Kalau kita akrab, jadi jangan sampai kehilangan keakraban gunung. Gunung itu sejatinya adalah tempat lahirnya pertemanan. Nah, jadi itu yang harus diingat. Jadi kita sama Mas Agung dan timnya, jadi dia tuh bawa private trip. Jadi pesertanya 4 orang, porter dan teman-temannya 6 orang. Oh, Bayangin aja, 10 orang. Kan? tendanya 2, orang cuma 4, plus 6 orang yang ngaturnya. Tenda kapasitas 6. Oh, Yang ini 6. mantap. Oh, udah Wah. mantep. Nasi sama ikan udah disediain. Wah. Jadi udah ganti pakaian kering, udah sholat, nasi disediain, teh tarik. Kurang apa coba? Udah benar rezeki lah. Rezeki, alhamdulillah. Ojin masih ragu aja, Bang Ojin. Jin. Gitu. Jadi saya udah berbaur. Kalau ditawarin makan, kita sebaiknya makan. Kalau Iya. di gunung, karena Iya. kita menghormati dia yang Kalau menawarkan. nolak, takut malah salah Iya. paham ya. Iya, kalau di gunung tuh bagian Ojin mungkin nggak enak sama orang open tripnya. mungkin dia merasa terlalu banyak kalau 3. Iya. Oh. Ya jadi yang kita makan, minum teh tarik. Di Sepang situ juga ada orang lain yang akan jadi ada tanah kosong. Cuman udah dicidek lah istilahnya. Ini akan dibangun tenda gitu. Ada beberapa perempuan peserta Udah di mereka. reserve. Ya udah di reserve. Yang jadi luar biasanya, ini luar biasa. Ini kan ada tenda perempuan itu, kita ngobrol kan. Wah Pak, udah segini nanti saya bisa nggak seumur Bapak masih naik gunung katanya gitu kan. Tenda Ngelihat tetangga gitu. ya wajah saya kan sedikit ya, udah lewat umur lah gitu kan. Kayak aki-aki lah. Nah, aki-aki. Bukan kaya, memang aki-aki. Saya bilang biasa aja, jalanin aja. Kalau emang hobi kan, kalau kuat-kuat enggak ya mundur, saya bilang gitu. Iya. Simpel aja. Oh iya Pak. Jadi setelah dia masang tenda, ya tenda terpasang di depan tenda Mas Agung, dia minta tolong. Mas tolong dong, ransel saya. Buset. Kilonya Pak. Berat sekali. Isinya apaan berat gitu? Tapi kilonya itu di atas 25. Gila. Perempuan loh itu. Berarti sama juga sekarung beras itu. Makanya saya dia minta tolong sembari ngasih tahu kali kalau punya dia tuh berat banget gitu. Dites kali, Oke, Pak. saya serah. Jadi yang open trip saya itu naik lagi ke atas. Jadi dia naik ke atas nyari tempat yang kosong. Besoknya baru saya tahu kabar. Dia dari tempat itu sekitar 200 meter bangun dari 5 tenda yang direncanakan cuma bisa 4. Jadi saya, Pak Budi akhirnya Ujin ikut bergabung. Kita tidur di situ akhirnya di tenda Mas Agung. Oh, Iya, Daripada karena kosong juga ya. Ya, jadi tendanya 2, di tengahnya ada plyseat, kita di tengah-tengah sini. Jadi kita gelar matras, sleeping bag, udah Iya. anget. Mereka welcome aja. Welcome. Kan mereka nggak tahu kalau lu orang ngoroknya bukan main. Iya.
Masalahnya Udah pakai anti ngorok. mereka itu juga menawarkan teh kalau kedepannya tolong ikut sama kita lagi. Oh, boleh tuh. Iya, dia menawarkan Selo, Gunung selo. Prau, Oh, Gunung Gunung Prau, Prau. Gunung Prau. Gunung Prau itu ditawarkan Daerah mana itu Gunung Jangan Prau? tektok lah Jawa kalau- Tengah. kalau Sama ya, mendaki Jawa gunung. Enggak. Gunung Prau memang nggak terlalu lama, cuman memang Pemandangannya oke nggak? luar biasa. Jadi Prau itu didaki karena pemandangannya. Bagus view-nya. Iya. Cakep ya. Cetek nggak? Berapa MBPL itu? MDPL. Iya, MDPL. Prau itu 2000, cuman naiknya udah tinggi ya. Tinggi. Wah. Ini cuma 500 aja paling. Iya. Naik udah tinggi ya. Iya. Gua dorong gua ntar kalau nggak kuat. Gendong. Jadi kita sepakat karena mulai di pos 2. Idealnya tuh submit dari pos 3. Tapi kita cuma bisa nyampe buka camp di pos 2. Jadi butuh waktu yang lama, kita sepakat jam 1 mulai submit. Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Jadi setelah ngobrol ala kadarnya, kita nggak mau nggak mau akhirnya tidur lah lebih awal gitu. Iya, ya. Tidur lebih awal, jam 1 kebangun. Kalau mereka enggak yang yang Mas Agung. Mas Agung ini mereka maunya submit jam 3. Tiga. Tapi kemudian setelah saya turun baru tahu ternyata yang 4 itu baru jalan 200 mundur. Oh gitu. Yang submit cuma 1 orang. Nah, dari 4 peserta yang submit cuma 1 orang dari mereka. Karena mereka cuma pengen ngerasain tidur di gunung. Oh. Memang enak begitu. Berarti cuman kemah doang ya, Iya. camping. Ngecamp doang. Menikmati suasana gunung. Sama tuh. Tapi di pos 2 juga ada kebagian kok, udah kebagian. Itu yang 25 kilo itu tasnya ya? Hah? Bukan. Bukan lain. Kalau yang 25 kilo dia siang. Oh, siang. Pas kita udah turun ketemu dia. Oh. Apa udah turun aja, dia baru mau naik. Oh, gitu. Nah, mereka kayaknya tenaganya juga luar biasa kayaknya. Iya. Nggak tahu. Dari tasnya udah ketahuan kenceng. 1:30 akhirnya setelah makan roti ala kadarnya ya, maksud misi perut, kita berangkat Sabtu. Akhirnya kita tahu tenda yang kita open trip kita lewati ada 2 orang lagi ngikut, jadi ada 5 orang kita Sabtu. 5 orang, nah itu lumayan. Kita harus melewati. Ini ada nilai lebih, ada nilai kurangnya. Jadi di Merbabu itu ada ada tanda hektometer HM. Oh. Jadi pos 2 itu di 21 kalau nggak salah. Pos 3 di 40 berapa gitu. Jadi kita ngelihat HM itu kadang-kadang merasa wah masih kurang sekian, kadang-kadang merasa oh iya udah tinggal deket gitu. Jadi ada positif ada negatif. Cuma ya ikutin aja. Jadi jam 1:30 kita jalan. Kita telusuri HM demi HM, berharap di HM 46 itu kita nyampe di pos 3. Tapi ya berlima. Jadi kita berlima, kita udah mulai, nanti kita lanjutkan.